Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Nihil, alhamdulillah. Jadi sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, tujuan kita mempelajari dinasti Abbasiyah yaitu siswa diharapkan mampu menghayati upaya dinasti Bani Abbasiyah mendirikan daulah merupakan bagian dari perkembangan kebudayaan Islam. Terus menghargai nilai-nilai positif dari khalifah dinasti Bani Abbasiyah yang menonjol. Terus menghargai keteladanan yang berupa ketekunan dan kegigihan khalifah dinasti Abbasiyah yang terkenal, memahami latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah serta mampu menceritakan silsilah kekhalifahan Abbasiyah dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, berpercaya diri, dan pantang menyerah. Kemarin kan kita sudah membahas dinasti Umayyah. Nah, sekarang kita akan membahas dinasti Abbasiyah. Nah, saya terangkan sedikit. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari menurun akhlak para pemimpin dinasti Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abd Malik kecuali Marwan yang menjadi khalifah terakhir terbukti tidak cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral. Nah, penyebab runtuhnya dinasti Umayyah yaitu karena pemimpin-pemimpin yang baru itu tidak mengurusi negara atau semena-mena dalam mengurusinya. Nah, pemimpin tersebut itu lebih mementingkan atau sudah terjerumus ke dalam foya-foya. Jadi udah terlanjur seneng, jadi lupa tidak ngurusi negara. Nah, makanya dinasti Umayyah bisa runtuh. Nah, melihat keadaan semakin kacau, keluarga Abbas pun memanfaatkan situasi dan bergabung dengan pendukung Ali dan menekan hak keluarga Hashim dengan memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam. Para keturunan Abbas segera menjadi pemimpin gerakan anti Umayyah. Gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah pun semakin kuat. Pada tahun 129 Hijriah atau 446 Masehi, mereka memproklamarkan berdirinya pemerintah Abbasiyah. Namun Marwan menangkap pemimpinnya yang bernama Ibrahim lalu dibunuh. Setelah dibunuh, pucuk gerakan diambil oleh saudaranya yang bernama Abdul Abbas Al-Safah yang berangkat bersama-sama dengan keluarganya menuju Kufah. Jadi mengetahui Bani Abbasiyah, keluarga Abbasiyah ingin memanfaatkan kekacauan yang ada, Abbasiyah ingin mengambil alih kepemimpinan dari dinasti Umayyah, yaitu dengan membujuk masyarakat untuk menurunkan atau menggantikan, melengsarkan pemimpinnya dinasti Umayyah. Nah, dari dinasti pemimpin yang sebelumnya itu Marwan mengetahui hal tersebut. Nah, sedangkan pelopornya itu langsung dibunuh. Nah, tahu pelopornya dari Abbasiyah itu dibunuh, saudaranya langsung tidak terima dan mengerahkan jadi emosi masyarakat semakin memuncak dan menuju bersama-sama ke Kufah. Nah, kemudian dibaiat sebagai khalifah di Kufah pada tahun 1300 Hijriah. Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Khurasan dan Irak. Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Abbasiyah dan pasukan Marwan.
Marwan dan pasukannya kalah dalam peperangan yang terjadi pada 131 Hijriah. Pasukan lari ke berbagai penjuru hingga akhirnya dibunuh oleh pasukan Bani Abbasiyah pada tahun 1332 Hijriah. Dengan kematiannya, maka pemerintah Umayyah hancur dan awal pembentukan dinasti Abbasiyah. Nah, setelah semuanya keadaan semakin panas, lalu akhirnya terjadilah peperangan antara pemberontak dan dengan pemimpin Umayyah yang sebelumnya, yaitu Marwan, dan akhirnya peperangan dan dimenangi oleh kelompok pemberontak. Nah, disitulah awal mula berdirinya dinasti Abbasiyah. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi setelah perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini mungkin proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan tren dan musik, style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Jadi setelah Abbasiyah memimpin peradaban Islam itu berkembang dengan sangat cepat, yaitu menyebar sangat luas ke seluruh penjuru dunia. Dan di dinasti Abbasiyah ini, anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendendangkan suara mereka. Paham gak untuk pembelajaran hari ini? Ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu Khalifah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Nah, pada masanya Khalifah Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Nah, pada masa ini banyak diterjemahkan buku-buku karya kuno dari Yunani dan Syariah kuno ke dalam bahasa Arab. Paham Mu'tazilah dianut Al-Maknun sebagai mazhab negaranya, yaitu menggunakan akal sebagai dasar untuk memahami dan menyelesaikan persoalan teologi, yang merintis pembahasan teologi Islam secara detail dan filosofis sehingga muncul filsafat Islam. Nah, jadi itu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ya, terima kasih untuk hari ini. Untuk pertemuan besok kita akan membahas kemunduran dinasti Abbasiyah. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.